Kedua itu ada pengaturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli, mengatur pembentukan tim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Siaba. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini kami akan melanjutkan diskusi tentang pungutan liar, yaitu dampaknya dan juga solusinya. Instruksi saya agar pengelola wisata ini mengawasi dan menindak tegas yang melanggar lingkungan ini, yang melanggar kesepakatan ini, tentunya harus ada sanksi. Bahwa pengelola-pengelola ini akan mendapatkan tentunya berbagai sanksi yang sampai paling beratnya itu adalah pencabutan izinnya dalam dia beroperasi. Dengan saya Rizka Octaviela, dan juga di samping saya ada Abah Julasani, dan saya Rizala Alia, dan saya Syifa Malika Almadanti. Maka kita akan melanjutkan diskusi ini. Oke, yang saya inginkan dari mata pelajaran hukum bisnis ya adalah bahwa mahasiswa itu bukan hanya mendapatkan materi selama perkuliahan, yang materi-materi yang katakanlah textbook atau materi-materi yang sifatnya ilmiah saja, tapi juga harus tahu apa perkembangan kasus yang terjadi dalam masyarakat. Ya, dalam bisnis kita tahu sendiri banyak sekali kasus-kasus, ya kan. Jadi mahasiswa itu harus tahu ya kenapa masalah itu bisa timbul, dan juga mahasiswa harus bersuara. Bagaimana kita bisa mencari alternatif penyelesaiannya gitu. Sehingga ketika mahasiswa itu sudah menyelesaikan studinya, mereka nggak kaget lagi terhadap permasalahan karena sudah terbiasa untuk studi-studi kasus gitu ya. Kita terbiasa untuk mencari, menggali masalah dan kemudian memikirkan bagaimana solusinya. Ini mungkin menjadi suatu jawaban terhadap banyaknya tudingan-tudingan miring terhadap mahasiswa, di mana mahasiswa dianggap saat ini terlalu terbawa arus politik, ya terlalu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, partai tertentu, sehingga mahasiswa itu boleh dikatakan dia menjadi korban dari hasutan-hasutan yang disampaikan oleh segelintir orang, sehingga ada sebutan yang bagi saya selaku dosen sangat menyakitkan, yaitu mahasewa. Seolah-olah mahasiswa itu harganya, nilainya hanya sebatas 20-40 ribu plus nasi bungkus ya. Nasi bungkus karet 1 berarti ayam, karet 2 berarti rendang. Maksudnya seperti itu mahasiswa. Ya apalagi kemudian dikatakan ya mahasiswa sekarang tuh dungu-dungu, kemudian segala macam, IPK di bawah rendah, SDM rendah, ya nggak boleh kayak gitu ya. Selaku dosen dan selaku orang tua tentu saja saya merasa prihatin. Oleh karena itulah tadi kelompok yang sebelumnya bicara tentang kemacetan yang menimbulkan pungutan liar di jalur menuju puncak dan tempat destinasi wisata lain. Nah sekarang kelompok kita ini yang kedua mencoba mencari alternatif. Bagaimana sih kita bisa menyelesaikan masalah itu menurut suara mahasiswa? Ya kan mahasiswa juga harus bisa ngasih alternatif. Gini loh kira-kira gitu. Jadi kalau kita mau mahasiswa mau demo ya kayak gitu ya. Jangan lu tenang sebagian orang yang cuma kerja cuma caci maki doang ya. Tapi harus ini masalah. Oh begini akarnya, begini caranya gitu. Jadi kita terbiasa berpikir kritis tapi memberikan solusi. Silakan diteruskan. Kira-kira solusi terhadap masalah yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya tentang pungutan liar itu bagaimana? Kalau menurut saya itu diadain kayak Bang? Kayak pembayaran digital gitu sih Bang. Soalnya gimana ya? Kadang orang-orang yang seperti itu
suka seenaknya sendiri. Jadi kalau menurut saya ketika kita sudah sampai di destinasi wisata tersebut gitu ya, kadang kan kayak kita bisa bilang kalau misalnya enggak kok biasanya di tempat ini bayarnya lewat ini gitu loh. Jadi mungkin kita bisa agak menolak. Mungkin kalau emang mereka jatuhnya jauh lebih keras daripada kita ya, mungkin kita bisa maksudnya memberikan bukti kayak misalnya kita bisa videoin orang tersebut, kayak kita bisa nanti suatu saat bikin laporan ke kepolisian. Kalau menurut saya sih gitu. Digital berarti kan kalau misalnya kita di tempat tertentu seperti busway gampang ya. Kenapa? Karena mereka juga punya alatnya. Tapi kalau misalnya jalur puncak itu terus kemudian para Pak Oga itu digitalnya seperti apa? Kalau menurut saya kalau seperti itu mending ya kalau misalnya kita emang udah nggak bisa ke situ, kalau misalnya emang kita nggak mau kasih mereka celah untuk kita bayar pungutan liar itu, ya kita mending bilang ke misalnya kayak di sub gitu loh, kayak ya mau nggak mau kita kayak nunggu macetnya itu, tunggu jalur satu arahnya itu. Karena kalaupun kita ngambil alternatif pasti mereka ya sewenang-wenang mereka aja gitu. Salah satu masalah yang sering terjadi kenapa timbulnya suap adalah karena kita seringkali tidak sabaran. Ya kan, kita tidak sabar menuruti aturan sehingga kita mau cari jalan terobos aja. Ya kan seringkali ya kayak gitulah, kita ngantri, wah ini kita baru datang nih, tapi otomatis kan kita ada di urutan belakang. Supaya kita mau bisa langsung ke depan ya kita suap lah petugas supaya kita bisa langsung melompat ke depan. Ya jadi memang akar masalah sebenarnya ada pada kita sendiri juga sih. Iya, karena kita yang nggak sabaran, jadi mereka punya celah untuk kayak saya bisa ngambil kerjaan yang kayak gini nih karena nanti banyak warga yang nggak sabaran, yang buru-buru, yang mungkin ada keperluan lain yang lebih awal gitu. Berarti kalau solusinya dari masyarakat sendiri bagaimana? Dari masyarakat. Iya, itu kan digitalisasi berarti dari para petugasnya. Nah, dari para orang yang kasabaran ini gimana nih menurut kamu? Kalau dari orang yang nggak sabarannya ya pasti mereka mau enaknya kan ya pakai pen cepat, ya udah mereka pasti mau aja dipintain, walaupun kadang mereka nggak sabar, tapi pasti pintain juga mereka nggak dia nggak mau bayar atau kemahalan gitu harganya, keberatan. Itu resiko mereka. Kalau mereka mau cepet ya harus bayar segitu, tapi kalau emang nggak mau ya udah gitu. Iya, kadang-kadang orang seperti itu ya. Tapi ya ada juga sih memang orang yang aneh, maunya cepet tapi bayar juga nggak mau. Iya, itu yang kurang ajar itu. Maunya cepet tapi bayar nggak mau. Tapi kalau misalnya kita mau lancar ke arah jalur puncak, kan sebenarnya kita bisa ngatur jam berapa itu. Iya, kita bisa berangkat lebih awal atau mungkin kita bisa berangkat di jam itu tidak diberaturkan diberlakukan one day traffic itu. Jadi jam berapa sih? Macetnya mungkin kayak dari siang gitu ya, iya, dari jam 10 sekitar dari jam 3 sampai jam 5 itu tuh kadang ditutup. Harus satu arahnya tuh. Jam berapa itu biasanya? Dari jam 3 sampai jam 5 soalnya saya pernah. Harus balik atau harus turun? Naik atau turun? Pas naik deh, Pak. Naik itu iya. Ditutup. Berarti kita harus berangkat dari katakan lebih awal kan ya? Iya, misalnya supaya sampai di situ pas jangan sampai kena udah diberlakukan one way gitu. Iya, kadang kita bisa berangkat di jam mungkin kayak subuh dari sekitar jam habis subuh kayak misalnya jam 5 itu kita bisa menghindari satu arah. Oke, katakanlah misalnya kita diberlakukan arus turun ya, berarti kan yang naik diberhentiin dulu. Iya. Ya, kamu mau di mana? Di Sepatan sampai kalau mau ke puncak sampai di pintu itu berapa lama perjalanan dari Sepatan? Kira-kira. Puncak Bogor ya kalau. Iya. Paling. Bukan puncak Jaya Papua. Bukan, puncak Bogor aja. Berapa ya? Berapa lama perjalanannya itu? 2 jam kali ada, Pak. Harus memperhitungkan jalan ininya loh, dari Jakarta ke sananya juga belum tentu di Tomang kagak macet ya. Iya, Itu kan daerah sana jalur di apa sih itu? Tolnya tol apa Jagorawi ya. Tapi belum tentu Jagorawi juga nggak macet. Iya, Ya kan? soalnya karena biasanya kan jam-jam segitu juga jam-jam kerja ya, Bang. Jadi macet gitu loh. Walaupun kita sudah pakai alternatif tol tapi tetap aja gitu. Kadang ada masyarakat juga yang kayak dia lebih memilih berangkat
malam gitu, walaupun kadang bahaya bah, kayak misalnya ada begal atau Iya apa. betul. Masa sih daerah situ ada begal? Iya, Kalau enggak Di mana tuh? di daerah Parungnya juga ada, di Daerah Bogor. iya ada pernah teman saya. Kan itu bukan Jagorawi langsung itu langsung di Ciawi. Ada juga begalnya juga. Di Sumarekon Bogornya kan sepi ya bah, gelap gitu. Kadang yang lewat juga kalau misalnya malam tuh kayak jarang, jadi mereka itu bah ngambil celah. Oh, ada juga ya? Saya nggak tahu malah. Saya pikir itu di daerah ramai terus. Kalau kamu dari mana? Rumah? Teluk Naga, berarti sehari sebelumnya baru sudah ketemu. Kalau Teluk Naga kan dekat ke Perimeter ya, Mbak. Sekarang tuh tol Perimeter kan dekat banget tuh. Kalau dari rumah saya ke tol Perimeter kayak cuma 5 menit doang. Jadi nyampe Bogornya bahkan lebih cepat dari yang selatan kayaknya. Iya, Sebatan dalam sih ya. iya kadang menuju Tangerang juga macetnya parah. Di mana aja tuh? Di Kedaung, Bayur itu macet parah banget setiap pagi sama waktunya pulang kerja tuh. Oh iya. Sampai kadang ada berapa polisi yang nanganin biarin. Soalnya kan kalau misalnya masyarakat itu kadang lawan kan itu dua arah ya, Mbak. Yang arah ini diambil sama satu arah yang ini, jadi tuh nggak ada yang sabaran Iya, benar, antara benar. dua arah itu. Jadi makanya Akibatnya malah macet semua kan. Iya. Iya. Berarti memang salah satu alternatifnya ya para pengguna jalan yang mau menuju puncak ya berangkat lebih awal. Iya. Ya kan, jangan kemudian nanti kena pas ditutup harus turun sehingga yang naik tadi berhentikan. Kita kemudian ngambil jalan alternatif, tapi kemudian kita nggak mau kena palakan gitu. Kalau kita lihat tadi teman kita bicara bahwa memang akar masalahnya itu karena mungkin banyak yang nganggur ya. Banyak pengangguran, terus kemudian ada peluang untuk mendapatkan uang dengan jalan yang lebih mudah, maka kemudian enakan jagain jalan gitu ya. Tapi kalau yang di destinasi wisatanya bukan jalan gimana itu? Cara Kalau penyelenggara? kayak yang di curug-curugnya ya bang, itu mungkin dari masyarakatnya ya kita bisa melapor sih bang. Soalnya kalau kita nggak melapor, kadang kalau kita yang ngelawan mereka tuh mereka lebih keras lagi, mereka mengancam gitu, ada tindakan ancaman gitu. Tapi ada juga pendapat melapor percuma gimana tuh? Iya. Ada kan sering bilang begitu. Iya karena Melapor nggak bakal digubris gitu Iya gimana? benar Bang, karena kadang Karena mereka juga tahu kan sebenarnya. Iya, karena suka susah ya nggak ditindaklanjutin kalau misalnya soal-soal yang kayak gini gitu. Apalagi tuh yang sering minta-mintanya itu pasti mereka mengakunya kayak dia tuh yang punya kawasan sini, maksudnya Iya, tinggal di pasti. situ gitu. Jadi- Preman sana lah Iya, istilahnya. preman sana benar. Jadi kita juga ngelawannya agak susah ya, kayak takut gitu. Oke, jadi memang ini saling satu sama lain saling terkait gitu ya. Oke, terus kalau kita lihat dari masalah ini juga tidak luput atau tidak bisa dilepaskan dari masalah pengangguran. Ya. Menurut kamu gimana cara penyelesaiannya? Ada lagi nggak? Mungkin masyarakat atau pelaku-pelaku pungli itu harus nyari kerja yang lebih ini kali ya Bang, yang lebih benar gitu. Terus buat meminimalisir pelaku pungli itu juga salah satu tugasnya Satgas Sabar Pungli Bah, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Jadi ada juga salah satu tugasnya itu pencegahan. Jadi anggota Satgas Sabar Pungli itu bikin kayak sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat buat kayak ngasih tahu pungli itu apa, terus dampaknya apa, hukumannya apa. Jadi mungkin dari situ karena banyak pengetahuan tentang pungli dan apa dampak negatifnya, para pelaku pungli itu bisa lebih kebuka gitu otaknya biar enggak ngelakuin itu lagi. Sudah sama otaknya. Ya, lebih berpikir inilah. Lebih berpikir luas. Iya. Pernah ngalamin nggak sih kena pungli? Pernah bah, saya waktu ke Bogor juga pernah, waktu di Jakarta Tanah Abang. Iya, waktu itu kan saya bawa mobil emang sama keluarga saya. Itu mau ke tempat saudara kak, kebetulan. Terus dia minta gitu bah, 25 sini gitu kan. Wow. Iya, terus ya padahal cuma kayak sekitar 10 menitan lagi gitu loh bah. Terus tapi dia udah minta kayak gitu, terus dibilang kan kayak
nggak ada 25, ya udah sini adanya berapa, terus dikasih 15, terus di depan ada lagi minta Di mana lagi. Tanah Abang? Tanah Abang di Di blok, perumahan atau di pasar? enggak, di depan blok A kalau nggak salah. Orang di mana-mana. Pernah ngalamin? Di tempat penziarahan tuh Bang. Di jalan ya. juga ada juga. Itu Iya, banyak ada, Bah. banget itu. Banyak, itu lebih kayak Jalan mereka mana nih berkumpul misalnya? gitu, Bah. Kadang Cikaduan itu banyak tuh Bang. Sekarang di mana sih? Cikaduan Di Banten, Bang. Pandeglang. Iya, Pandeglang. Banten. Pemakaman kan TPU Iya, kan? Iya. Oh, pernah juga pungli Iya, pernah. Pernah Bang. untuk kendaraan. Kita Orangnya? orangnya. Kayak Tapi mereka tuh Terus ngakunya untuk sodako ya. Sedekah, cuma Ntar ada bilang nanti di dalam nggak kena lagi. bahkan padahal mirisnya kena. itu anak-anak kecil, Bah. Iya anak kecil. Kalau kita ngasih satu, nanti semuanya Mereka Bang. manggil yang lain. oh iya, saya tahunya itu kalau misalnya di masjid gede, masjid Banten gitu. Iya. Iya. Masjid Sultan Agung itu kan Iya, iya. kita datang aja lo langsung banyak tuh. Kayak anak-anak kecil. Terus kalau kita kasih satu yang lain pada ikut berumur gitu kan. Iya, itu Mana lagi? Di Banten mana lagi destinasi yang suka ada pungli? Kamu tinggal di mana? Teluk Naga. Nah iya, kan mungkin di Teluk Naga itu ada juga situs-situs. Kalau Teluk Naga itu kan ada pantai Tanjung Pasir ya. Ah. Pantai itu Iya. banyak banget. Banyak juga. Oh, Pungli apa itu misalnya? kayak iya sama tadi parkir gitu. Hmm. Kayak masuk bayar kayak misal kayak 10.000 atau 15.000 terus 100 meter. Ya, Iya. motor. Ya, terus maju lagi ke depan ada lagi gitu. Iya nanti Tapi tiket parkirnya emang beneran ada juga. Iya, Tapi yang resmi cuma ada satu doang. Cuma satu yang masih pintu masuknya tuh yang dalam. Di Tanjung Pasir itu. Iya, Bah. Terus kemudian harga makanan nggak getok pak? lumayan Bah. Lumayan. Iya, kayak 50.000, kayak 45.000, Wow. 35.000. Oke. Banyak sekali permasalahan dalam masyarakat kita yang membutuhkan perhatian kita lebih jauh. Ya, terutama dari kalangan mahasiswa selaku calon-calon cendekiawan di masa depan, calon pemimpin masa depan, yang kita harapkan adalah pemikiran bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kadang-kadang suatu permasalahan juga diselesaikan tidak bisa hanya satu pihak saja, terkait dengan pihak-pihak lain yang kadang-kadang pihak lain juga belum tentu memberikan respon yang sama ya. Katakanlah kita secara sadar mengajukan satu kasus kepada petugas, belum tentu petugasnya itu juga responsif. Karena kadang-kadang petugas sebenarnya udah tahu masalah itu, tapi mereka nggak bekerja secara optimal, secara fungsional. Nah, betapapun juga kita memang tetap harus berusaha ya. Kita harus tetap berpedoman pada suatu pemikiran bahwa ketika terjadi suatu masalah, jangan kita terfokus pada masalahnya, tapi terfokus pada how to solve-nya, bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Sebab kalau kita terpaku pada masalahnya yang muter-muter di situ-situ aja, bahkan yang terjadi mungkin bisa kita saling menyalahkan, ya kan, bisa jadi kita jadi bertengkar justru karena meributkan masalahnya tanpa mencoba untuk mencari bagaimana sih sebaiknya masalah itu diselesaikan. Jadi diskusi kita tujuannya adalah bagaimana kita mengetahui satu masalah dan kemudian bagaimana kita mencari alternatif untuk bisa lebih baik menyelesaikannya. Saya kira demikian, bisa ditutup, silakan. Baik, terima kasih. Sekian diskusi kami pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.